Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Untuk saat ini saya akan membahas salah satu aplikasi tapi bisa mengerjakan sekaligus beberapa kerjaan kita. Misalnya saya punya dokumen berupa kertas, tapi saya ingin sekaligus nanti menjadi dokumennya menjadi file Microsoft Word, kemudian PDF, kemudian OneNote atau PowerPoint, ya. Begitu juga bisa ingin dijadikan foto atau JPEG. Nah, di sini yang akan saya gunakan adalah aplikasinya, namanya OfficeLand. OfficeLand saya sudah install di handphone saya. Kalau misalnya belum diinstal, berarti kita install dulu. Seperti biasa, kita masuk ke Google Play Store, ya. Kemudian kita tinggal cari saja di sini OfficeLand, ya. Atau ini sama OfficeLand. Ini yang logonya seperti ini. OfficeLand ini adalah produk dari Microsoft, satu paket untuk menunjang kinerja dari paket Microsoft Office. Kalau Anda belum menginstal, tinggal diinstal saja. Kemudian nanti kalau sudah diinstal, tinggal dibuka saja. Nah, ini tampilan pertama seperti ini. Ini yang pertama adalah bentuknya untuk kalau kita ambil gambar sebagai papan tulis. Kemudian yang kedua, ini adalah dokumen. Dokumen ini kalau misalnya apa yang kita scan atau apa yang kita foto ini akan dijadikan suatu dokumen, apakah itu Microsoft Word, OneNote, atau misalnya mau dijadikan PowerPoint juga bisa, atau akan kita gunakan sebagai PDF, file PDF. Kemudian yang berikutnya di sini ada kartu nama. Kalau yang kita foto ini akan jadikan sebagai kartu nama, atau hanya sekedar mau dijadikan foto saja. Kalau menjadikan sekedar foto saja, berarti kita dengan memilih menu foto sini. Coba kita ke dokumen, ya. Kita dengan memilih ke dokumen. Dengan memilih dokumen, kita tinggal menyekan saja mana naskah yang akan kita foto atau kita scan. Tinggal arahkan saja ke naskah kita. Misalnya ini saya ada sebuah buku, kemudian halaman ini mau saya scan atau akan saya foto, akan dijadikan dokumen. Jadi tinggal di scan saja atau difoto saja. Ya. Sebetulnya ini udah bisa langsung kita proses. Misalnya saya akan ambil misalnya hanya sampai sini saja, kemudian di atas juga. Nah, kita bisa mengatur teks mana saja yang akan kita ambil. Tinggal diatur saja untuk croppingnya ini atau areanya. Kalau sudah, tinggal pilih konfirmasi. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama, tambahkan. Kalau ditambahkan itu berarti kita akan memasukkan ke galeri. Kemudian kalau filter itu, kalau misalnya kita akan memfilter dengan jenis atau pencahayaan atau model-model yang bisa kita atau yang akan kita gunakan. Misalnya akan menggunakan model yang black and white saja, ya. Kemudian ada juga menu pangkas, berarti untuk mengcrop. Kemudian berikutnya ini adalah untuk memutar atau merotasi dari gambar yang hasil kita foto tadi. Kemudian ini untuk
menghapus ya. Kemudian tinta ini berarti untuk membuat coretan di sini ya. Bisa kita membuat coretan di sini. Itu berarti tinggal pilih yang tinta. Kemudian kalau kita akan membuat teks berarti pilihnya teks, atau kalau kita akan membuat teks di dalam gambar yang kita scan ini tinggal pilih teks. Oke, karena kita akan membuat hasil scan atau foto akan dijadikan dokumen, berarti kita ke pokok bahasan kita. Maka dari sini kita langsung pilih menu selesai. Pilih menu selesai. Ini yang bisa dilakukan oleh aplikasi dari Microsoft Lens ini. Bisa simpan ke galeri ini sebagai foto berarti atau JPEG. Kemudian bisa juga di-convert ke PDF. Kalau kita menghendaki foto tadi di-convert ke PDF, maka tinggal di checklist saja. Kemudian kalau mau dijadikan OneNote juga, tinggal di checklist saja. Kemudian kalau misalnya dokumen kita ingin disimpan ke OneDrive, berarti tinggal di checklist OneDrive-nya, nanti akan disimpan otomatis ke OneDrive. Kemudian kalau kita akan menyimpan dijadikan sebagai file Word atau dokumen, maka tinggal di checklist dari Microsoft Word-nya ini. Kalau misalnya ingin sekaligus dijadikan filenya PowerPoint juga, maka di checklist juga. Jadi di sini bisa dilakukan sampai 6 pekerjaan sekaligus dalam satu kali scan. Bisa jadikan foto, disimpan ke galeri, disimpan, kemudian file PDF, OneNote, ya. Kemudian bisa juga OneDrive, disimpan ke OneDrive atau ke penyimpanan awan atau ke cloud ya. Kemudian bisa juga dijadikan sebagai file dokumen atau Microsoft Word sekaligus. Kemudian bisa juga menjadikan file PowerPoint. Kalau sudah, maka tinggal disimpan saja. Atau kalau misalnya ingin naskah kita dibacakan, maka tinggal pilih baca saja. Maka nanti Microsoft akan membaca dari teks kita. Tinggal disimpan. Ya. Maka aplikasi akan menyimpan dokumen kita di sini sesuai dengan yang kita minta tadi. Misalnya di sini sudah dilakukan satu, kemudian yang kedua ini dijadikan file OneNote, kemudian Microsoft Word, kemudian PDF atau Adobe Reader, ya. Kemudian PowerPoint, ya. Coba yang kita buka di sini yang Microsoft Word, seberapa akurat hasil scan tadi. Kita tinggal pilih yang Microsoft Word, maka akan dibuka. Ya, ini adalah hasil scan yang tadi dari buku. Misalnya di sini statusnya sudah bisa diedit. Kalau kita misalnya mau ngedit, tinggal kita edit saja. Sini mau ditambah, mau kurangi, karena ini sudah bisa diedit atau sudah murni menjadi file dokumen. Misalnya kalau mau dihapus, ya berarti tinggal dihapus saja. Atau kalau mau ditambah, tinggal ditambah saja. Yang jelas di sini kelebihannya, akurasinya hampir 100%, tidak ada kesalahan. Hampir tidak ada kesalahan ya di sini. Kemudian kalau sudah selesai, kita tinggal simpan saja. Kalau misalnya menyimpan, boleh disimpan tetap ke file yang lama, atau misalnya kita mau dibagikan bisa, atau misalnya simpan ke nama file yang berbeda juga bisa. Misalnya kita simpan, atau bahkan bisa kita langsung cetak. Kalau misalnya handphone kita terkoneksi ke printer melalui WiFi, maka langsung cetak. Misalnya kita simpan saja di sini, kemudian saya simpan ke perangkat, kemudian masuk ke dalam dokumen, kemudian nama filenya misalnya
uji coba. Ya, kemudian langsung disimpan. Ya, ini berarti sudah disimpan. Microsoft Word-nya sudah disimpan. Kemudian ini yang file PDF. Coba kita buka yang file PDF-nya. Ya, coba kita buka. Ini file PDF-nya. Begitu juga dengan file-file yang lainnya sampai ke OneNote sini ya. Oke, itulah cara penggunaan aplikasi Microsoft Office Land, di mana Microsoft Office Land ini yang pertama menyeken akurasinya hampir 100%, kemudian dalam satu kali proses bisa melakukan beberapa pekerjaan atau bisa menyimpan ke beberapa jenis. Kali ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.